Kembali Sapa Indonesia Malam, saudara. Sesi terakhir saya ingin langsung ke penasihat hukum dari FPI, Bung Sugito. Bung Sugito, ini baru saja kemudian disampaikan konferensi pers dari Mabes Polri yang mengambil alih kasus dari Polda Metro Jaya ke Mabes Polri terkait dengan kasus tewasnya 6 laskar khusus FPI. Apa yang bisa Anda sampaikan di sini, Bung Sugito? Menurut saya, kalau supaya penyidikan itu objektif, sebaiknya dibentuk tim independen. Ini menyangkut 6 nyawa orang. Dan itu sudah meninggal. Silakan pihak kepolisian punya argumentasi. Kenapa saya menginginkan ada penyidik independen atau tim independen yang tentunya bisa dibentuk oleh Presiden atau Menko Polhukam. Itu nanti dari berbagai macam akademisi, dari berbagai macam tokoh ulama, tentunya akan bisa lebih objektif. Ya, tidakkah kemudian Komnas HAM cukup? Kan Komnas HAM juga lembaga independen di sini? Saya kira boleh ada Komnas HAM, tapi saya kira harus ada tambahan lain dari kelompok independen yang bersih dari anasir politik. Kenapa? Kan Komnas HAM juga bersih dari anasir politik, Komnas HAM juga independen. Apakah kemudian perlu ada tambahan? Apa alasannya? Kalau menurut saya perlu ada tambahan, karena ini objeknya sangat luas dan menurut saya permasalahannya sangat rumit. Karena beberapa hal yang terkait dengan peristiwa itu masih banyak yang perlu digali. Tentunya kalau misalnya hanya Komnas HAM, khawatirnya pertama tidak cukup tenaga, yang kedua ada hal-hal tertentu yang butuh keahlian. Dengan misalnya ada akademisi atau tokoh atau ulama tentunya lebih terkontrol dengan. Ya, Anda katakan tadi masih banyak sekali yang perlu digali. Contohnya apa? Ya mengenai masalah CCTV, mengenai masalah mayat. Bung Mardhani katanya juga lihat, kami juga tahu bahwa semua terdokumentasi walaupun masih dalam bentuk foto, dan teman-teman di FPI semuanya mendokumentasikan secara baik semua dari 6 yang terduga meninggal pada waktu kejadian kemarin. Semuanya ada dokumentasinya. Cuma yang kami sesalkan bahwa karena kita itu sudah cukup lama, padahal keinginan dari kami itu ada forensik atau otopsi yang kedua dari tim yang independen juga, dari dokter yang independen, supaya ada pembanding. Oke, Bung Mardhani, ada tambahan soal ini? Anda juga menyaksikan katanya? Ya, Aiman, satu pendeta Yeremia almarhum di Papua, 2 tim faktanya. Teman-teman Komnas HAM membuat sendiri, dan Menko Polhukam juga membuat sendiri. Itu 1 nyawa, Aiman. Ini 6 nyawa. Dan 6 nyawa dalam kondisi yang sangat mengejutkan. Saya melihat ada 1 yang saya lihat ditembak di sekitar mata. Luar biasa. Tentu polisi bisa menjelaskan versi dan faktanya. Tetapi ada 2-3 versi berbeda. Dan yang paling utama, konstitusi kita menyebutkan melindungi segenap bangsa dan seluruh tanah. 1 nyawa itu mahal sekali, Aiman. Apalagi ini 6 nyawa. Jangan pernah ada perulangan seperti ini tanpa ada pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi wajar kalau tuntutan tim pencari fakta itu segera dilaksanakan. Waktunya makin lama makin panjang ini, Aiman. Ya, ke Pak Wayan. Pak Wayan, komentar Anda terkait ini, kemudian Komnas HAM saja tidak cukup, harus ada lembaga independen yang dibentuk TPF, tim pencari fakta. Ya, investigasi itu penting. Tapi apakah harus tim pencari fakta independen di luar instansi? Mari kita perdebatkan. Pertama, di kepolisian. Sekarang sudah diambil alih. Ini sebenarnya kontrol. Kedua, di situ ada Propam. Sebenarnya saya ingin mendengar kapan pihak-pihak keluarga korban ini melaporkan ke Propam, supaya argumen-argumen dan bukti-bukti itu bisa diproses. Kita boleh saja kadang-kadang kurang percaya pada Propam karena memeriksa anggotanya sendiri. Tapi kalau ketidakpercayaan ini terus-menerus kita lakukan, untuk apa ada mekanisme, untuk apa ada instansi yang berjenjang di Propam itu? Yang berikutnya, nanti kalau di Propam sudah diproses, umpamanya, Komisi 3 lepas dari Komnas HAM, tidak mungkin tidak akan memanggilnya. Kapolri akan dipanggil. Melakukan fungsi kontrol juga? Melakukan fungsi kontrol, bahkan mungkin lebih daripada kontrol yang diperkirakan orang. Misalnya, kita belum bisa membayangkan nanti jika Kapolri diundang, dipanggil sebagai mitra kerja, pertemuannya antara Kapolri dengan Komisi 3 terbuka apa tertutup. Jika terbuka, pasti normatif. Bisa jadi pertemuan ini akan tertutup, di situ buka-bukaan habis-habisan. Termasuk
permintaan keadilan yang datang dari keluarga ini akan disampaikan. Oke. Cuman kita tetap menunggu. Berikan kami bukti sebanyak-banyaknya. Oke. Bukan slogan dan tuduhan, tapi bukti gitu. Maka Komnas HAM bergerak, kepolisian bergerak, Komisi 3 bergerak. Kalau ini juga kurang cukup, nanti baru kita pertimbangkan apa pemerintah perlu membentuk tim pencari fakta. Oke, Bung Mardhani silakan. Dilalui rasanya tim pencari fakta jaraknya masih agak jauh. Iya, iya. Artinya sekarang dijajaki dulu karena ada 3 lembaga, Propam, kemudian Komnas HAM, dan Komisi 3. Nanti kalau seandainya belum puas, baru boleh dibentuk TPF. Bung Mardhani. Yang pertama tentu kita harus meletakkan kasus ini dalam bingkai besar. Bahwa ada serentetan cerita terkait dengan Habib Rizik, FPI, dan beberapa ancaman-ancaman yang ada di sekitar mereka. Yang kedua, kalau saya tetap 6 nyawa itu, Aiman, mahal. Apalagi ketika kita lihat rata-rata anak muda, ada yang 22, ada yang 27. Bagaimana orang tuanya? Kalau ada yang mungkin baru menikah, bagaimana dengan hari ini keluarga korban semua dipanggil di Komisi 3 kemudian untuk berbagi terkait dengan apa yang terjadi. Bung Mardhani. Monggo Komisi 3 lakukan tugasnya. Saya apresiasi sekali Komnas HAM karena tidak lama sesudah itu langsung ke Petamburan. Sekarang sudah mengundang Kapolda atau perwakilan polisi. Buat saya bagus. Tetapi tetap ini kejadian mengejutkan. Kejadian luar biasa, tidak bisa ditreatment dengan cara biasa. Ya, sepakat bahwa ini kemudian harus dikupas kejelasannya karena jangankan 6 nyawa, 1 nyawa pun itu sangat berharga. Apalagi membunuh 1 manusia sama dengan membunuh seluruh umat manusia, itu dalam keyakinan yang kemudian kita percaya. Terima kasih Bung Mardhani Alisera telah memberikan informasi di Kompas Petang dari PKS, kemudian adalah Pak Wayan Sudirte dari Komisi 3. Mohon maaf Pak Wayan, karena waktu sudah habis, saya harus kemudian menutup acara ini. Nanti lain waktu kita bisa sambung kembali. Dan juga ada penasihat hukum dari FPI, Bung Sugito Atmoprawiro. Terima kasih, selamat malam.